Mari kita mereview, mengulas AEW Dynamite Special Event Fight for the Fallen yang memang merupakan event tahunan di TV-nya AEW Dynamite yang biasanya kalau ada event ini ada sebuah organisasi sosial yang dipromosikan. Di tahun ini adalah Oceana yang mana organisasi sosial yang mengurusi di bidang ocean dan juga hiu gitu, penangkaran hiu dan lain sebagainya begitu ya. Dan AEW sendiri sudah menyumbangkan cukup banyak juga dan juga mempromosikan lembaga ini. Dan ada banyak hal yang terjadi dalam episode Dynamite Fight for the Fallen. Matchnya juga sudah disiapkan keren-keren, dan The Return of American Dragon Bryan Danielson, serta juga ada face turn ya untuk Ricky Stark yang mana dihianati oleh Powerhouse Hobbs, dan juga ada title baru yang di-reveal di hari ini, yaitu adalah Trios title ya. Memang sudah sejak lama dirumorkan akan muncul tapi ditunda-tunda ya. Jadi alasan tundanya nanti kita bahas ya. Yang jelas untuk membuka special edition Fight for the Fallen AEW Dynamite adalah match interim AEW World Championship. Ada Jon Moxley melawan Rush ya. Di pertandingan openingnya cukup memberikan match yang enak banget buat ditonton dan seru ya menurut saya ya, karena ada momen darah juga yang dikeluarkan oleh Moxley di sini, dan Rush di sini memang sudah jelas kalau Rush bakalan kalah ya, karena memang ini bagian dari untuk menaikkan Rush aja sebagai contender untuk AEW Interim World Championship. Dan juga Andrade ikutan mengganggu jalannya match ini, tapi walaupun begitu Jon Moxley memang tetap susah untuk bisa dikalahkan dalam hari-hari ini, karena memang masanya menjadi interim world champion itu masih cukup panjang di AEW. Dan yang jelas si Rush ini juga memberikan pertandingan dengan karakter dan storyline yang signifikan yang membuat kita menontonnya juga asik banget ya, nonton pertandingan opening ini. Dan setelah match berakhir di mana dimenangkan oleh Jon Moxley, still AEW Interim World Champion, datanglah gerombolan JAS, Jericho Appreciation Society, yang mana di sini sedikit memperkenalkan anggota barunya, itu adalah Anna Jay ya, yang jelas sudah keluar dari Dark Order di sini. Dan nggak lengkap nih, nggak ada Jack Hager sama Mark Menard, adanya Angelo Parker doang sama Sami Guevara yang akan bertanding melawan Dante Martin di episode Fight for the Fallen ini. Dan Jericho ngomong ke Moxley yang masih di atas ring ya, dan dia bilang kalau dia selama 2 tahun akhirnya malam ini ingin mendapatkan rematchnya untuk AEW World Champion. Dan dia ingin rematch itu dilaksanakan 2 minggu ke depan di episode special event lagi oleh AEW Dynamite Quake by the Lake ya. Di mana di sini akan ada pertandingan yang sudah diresmikan juga, AEW Interim World Champion Jon Moxley melawan Chris Jericho. Tapi Jon Moxley nggak mau dia kalau cuma itu hanya Chris Jericho yang sekarang. Dia ingin Chris Jericho yang dulu, yang punya karakter dan punya image yang sangat kuat waktu dia muda, yaitu adalah The Lionheart Chris Jericho. Dan Chris Jericho menerimanya dan sudah dischedulkan untuk event 2 minggu lagi, Quake by the Lake. Untuk minggu depan AEW Dynamite itu eventnya biasa ya, AEW Dynamite biasa tanpa ada special eventnya. Kita lanjut lagi untuk event berikutnya, di mana diperlihatkan ya titlenya Trios untuk AEW, yang mana ini untuk tag team yang isinya 3 orang yang bisa bertanding 3 lawan 3 begitu. Dan ini untuk disiapkan AEW Trios titles. Dan awalnya memang ini sudah dirumorkan sejak lama ya AEW untuk mempersiapkan title triosnya, karena ditandai dengan banyaknya grup-grup besar yang ada di AEW yang isinya orangnya 3 atau lebih, ada 3 atau lebih. Ini jadi kayak indikasi kalau bakal ada trios titles. Tetapi waktu itu ada cerita kalau Tony Khan itu memutuskan untuk menundanya karena dia ingin menunggu Kenny Omega pulih baru bisa akan ada trios title ini. Tetapi seperti yang diketahui kalau Kenny Omega ini kondisi pulihnya masih cukup lama ya.
kabarnya kemarin, dan ini membuat trios title itu terbengkalai. Jadi akhirnya mungkin diputuskan lah waktunya adalah pada saat All Out pay-per-view di bulan September nanti, di awal September nanti akan ada penyerahan ataupun akan ada match finalnya trios match ini yang katanya akan ada turnamen menjelang pay-per-view All Out ini, dan akan dimenangkan salah satu grup di acara ataupun pay-per-view All Out. Potensi trios titles ini cukup kencang di AEW ya. Kita bisa sebut aja orang yang bisa megangnya seperti Best Friends, House of Black, Eddie Kingston, Santana Ortiz, Blackpool Combat Club, JAS jelas, Dark Order, dan masih banyak lagi lah yang siap untuk bisa menerima champion ini sebagai 3 orang. Luar biasa pokoknya ya. Kita harus menunggu turnamennya untuk yang bisa memenangkan AEW Trios Titles. Ada sedikit segmen menarik ini teman-teman ya. Kita tahu kalau tadi saya sebutkan kalau Trios Title ini ditunda karena untuk biar nunggu Kenny Omega kembali, biar Kenny Omega sama Young Bucks mungkin yang bisa membuat Trios Title lebih prestisius. Dalam satu segmen di Fight for the Fallen, di belakang layar ini ada momen cukup awkward terjadi di mana Young Bucks itu ketemu dengan Adam Page. Young Bucks mencoba untuk ngomong ada sesuatu hal lah ya kayaknya, yang indikasinya kayak mau minta maaf atau ingin kayak ngajak Adam Page join lagi. Terus belum dia ngomong, buru-buru ada Dark Order yang ngucapin ulang tahun kepada Adam Page yang saat itu lagi ulang tahun. Nah, ini jadi indikasi nih guys, kalau kemungkinan karena Kenny Omega belum balik, rencana yang diganti menjadi Young Bucks akan bersama Adam Page di sini bertiga untuk pursue atau untuk mengejar trios titles. Bisa jadi seperti itu ya, kita tunggu saja untuk pengaplikasiannya. Titlenya cukup oke tapi agak mirip dengan tag team title ya desainnya. Lanjut lagi adalah segmen yang cukup keren menurut saya, adalah segmen Ricky Starks melawan Danhausen untuk FTW Championship. Di episode Fighter Fest Week 2 yang kemarin, dimana Ricky Starks sudah menang gitu, dia ingin bertanding lagi, terus keluar Danhausen, akhirnya dia tunda, dia nggak mau bertanding lagi. Danhausen akhirnya bertanding melawan dia di Fight for the Fallen di minggu depannya. Di episode ini setelah Ricky Starks mengalahkan Danhausen, Ricky Starks for real, dia memang bener-bener mau match lagi nih. Oke lah, siapa lagi yang mau, karena dia ngalahin Danhausen itu sangat gampang. Kemudian keluarlah one and only Hook yang sudah cukup lama nggak muncul menurut saya. Akhirnya dia muncul lagi nih, sudah cukup lama nggak kelihatan begitu. Hook muncul dan kaget sih Ricky Starks di sini. Ini jadi kemungkinan sangat besar kalau FTW bisa dialihkan, FTW bisa dimenangkan oleh lawannya Ricky Starks saat ini, dia Hook. Hook memulai matchnya dengan ya cukup oke lah dia ya lawan Ricky Starks di sini. Kesannya itu Hook ini bisa menang karena sebelumnya Ricky Starks sudah bertanding match. Jadi kayak Hook ini dapat privilege lah karena melawan orang yang sudah bertanding sebelumnya. Jadi tinggal gampang aja beberapa kali gerakan terus dicekek begitu dengan red drumnya. Akhirnya Ricky Starks tap dan the new FTW champion dia adalah Hook. Dan terakhir mereka akan begini ya, dan ini saya langsung melihat kalau kok Ricky Starks ini kayak attitude-nya berubah. Dia yang tadinya heel kayak babyface, dan ini kelihatan banget ketika dia promo setelah match tersebut, didampingi oleh Powerhouse Hobbs di sampingnya. Terus Ricky Starks bilang promonya babyface yang heroik begitu. Selagi dia promo dan saya berpikir wah ini babyface nih, ini turn face nih. Ternyata di sampingnya Powerhouse Hobbs yang merangkul dia, tiba-tiba lariat, langsung dia jatuh, langsung Powerhouse Hobbs berdiri begitu, langsung dialihkan ke segmen lain. Ini luar biasa ini guys, karena ini akan jadi single serannya untuk masing-masing Ricky Starks dan juga Powerhouse Hobbs, karena memang mereka merangkai dan juga berusaha untuk selalu menunjukkan kemampuannya dan berhasil menangkap ataupun mendapatkan popularitas. Dan ini momen yang baik juga untuk perkembangan karir mereka. Ricky Starks
melawan Powerhouse Hobbs. Bisa jadi akan ada schedule menuju pay-per-view All Out. Powerhouse Hobbs melawan Ricky Starks. FYI, kalau si Hook memegang FTW Championship ya memang masuk akal banget lah, karena FTW Championship itu adalah punyanya si Taz. Nah, diturunkan ke anaknya, ya udahlah ya. Siapa yang bisa menantang lagi kalau begitu? Biar FTW Championship ini yang sudah dibuat presisius oleh Ricky Stark ini bisa, ya kalau dipegang Hook itu bisa jadi suatu title yang mungkin bisa mumpuni lagi untuk acara AEW yang lain seperti Rampage, di Dark ataupun Dark Elevation ya. Match berikutnya adalah Sammy Guevara melawan Dante Martin. Sammy Guevara didampingi oleh Tay Conti, dan Dante Martin harus mencari ya pendampingnya lah istilahnya ya, untuk mendampingi sejenak aja, itu adalah Sky Blue di sini. Dan memang ini cara AEW untuk mengangkat talent wanitanya di sini, karena memang Sky Blue diberikan sebuah momen juga di sini ketika bertanding. Dante Martin dan Sammy Guevara ini untuk pertandingan sendiri luar biasa keren banget. Ini kayak sebuah pertandingan high flying yang memuaskan menurut saya, dimana Dante Martin juga dari atas stage lompat begitu dengan salto dengan sangat, jadi kesannya Dante Martin tuh kalau bertanding salto-salto dan lain sebagainya itu kayak gampang banget ya kelihatannya, tapi itu jelas-jelas sulit. Dan pertandingan itu diakhiri dengan kemenangan oleh Sammy Guevara, dan ada momen di mana Sammy Guevara dan Tay Conti akhirnya menghajar si Dante Martin yang sudah terkapar. Sky Blue diam aja, tapi ketika Sammy Guevara naik ke atas ring mau melompat gitu ke badannya Dante Martin, si Sky Blue langsung menghentikannya, menghalanginya gitu. Terus Tay Conti berusaha untuk menyingkirkan si Sky Blue, terus muncullah si Anna Jay membantu Tay Conti di sini, memukuli Sky Blue. Ini numbers game ya, jadi 2 lawan 1 ya. Jadi akhirnya kita pasti bisa prediksi apa yang terjadi setelah itu, yaitu adalah kedatangannya Ruby Soho, diikuti oleh Ortiz dan Eddie Kingston di sini. Dan berarti AEW masih menghidupkan feud ini guys, masih menghidupkan feudnya JAS sama Eddie Kingston dan tim. Jadi feud ini kayaknya belum berakhir, walaupun matchnya Jericho sama Eddie Kingston sudah selesai, tapi feudnya kayaknya masih ada ya. Itu adalah bekas-bekas bulir-bulir permusuhan antara Ruby Soho dan juga Tay Conti di sini. Apakah akan berlanjut terus hingga All Out? Saya kurang tahu ya. Sana kalau terus diulang-ulang gitu-gitu aja feudnya kan lumayan bosan ya. Ini nggak ada bedanya sama ya WWE dong ya. Tapi yang jelas mungkin ya menurut saya dari sini AEW mencoba untuk menunjukkan terus kalau Eddie Kingston dan Ortiz tetap bersama sampai Santana mungkin pulih, dan mungkin Santana pulih bisa lebih awal. Itu Santana dan Ortiz dan Eddie Kingston itu bisa ikut turnamennya AEW Trios Title. Lanjut lagi adalah update dari storyline besar menuju All Out antara Jungle Boy dan juga Christian Cage. Di sini Jungle Boy diberikan kesempatan untuk ngomong, diberikan kesempatan untuk promo, dan memang dia balas dendam banget di sini ya. Dia menghujat Christian Cage, mengejek-ngejek Christian Cage, dan dia sempat bilang kalau Christian Cage itu pengecut dan itulah kenapa dia cerai dengan istrinya. Wah, sempat juga mengejek bagian selangkangan begitu ya. Pokoknya urusan kayak gitu yang membuat penonton menjadi lebih merasa happy dan lega ya, karena beberapa minggu ini cuma dihiasi dengan Christian Cage yang menghujat Jungle Boy dan keluarganya. Akhirnya Jungle Boy hari ini membalaskan dendamnya, menghujat Christian Cage yang pengecut, yang kabur ketika dia mau kejar. Ketika Jungle Boy ngomong momen kesedihan dia waktu ayahnya meninggal, muncul Christian Cage muncul di layar begitu. Christian Cage muncul di layar, sedikit menginsult dia tentang ayahnya, dan juga dia ngomong kalau dia kabur kemarin bukan pengecut, dia cuma menghindari untuk tidak menghajar Jungle Boy, ya masuk akal ya. Dan diangkat cerita bahwa waktu Jungle Boy return di minggu lalu dia kan pakai jaket hitam. Itu adalah jaket hitam yang yang Christian Cage gunakan untuk menutupi mukanya si Jungle Boy ketika dia memukulnya, setelah dia memukulnya pakai kursi waktu setelah event setelah match kekalahan tag team titlesnya Jungle Boy dan juga Luchasaurus. Dan Jungle Boy sempat bilang juga kalau Christian Cage mencoba untuk memperalat Luchasaurus tanpa dia tahu kalau Luchasaurus adalah best friendnya Jungle Boy. Dan
Christian Cage bilang lagi kalau dia waktu mukul Jungle Boy, waktu mengkhianati Jungle Boy itu dia tutup pakai jaket. Nanti setelah mereka bertanding entah kapan, bukan jaket lagi akan menutupi wajahnya Jungle Boy, tapi body bag atau kantong mayat. Waduh, kelar deh urusannya kalau begitu ya. Tapi dari pandangan saya di sini guys ya, kita bisa lihat kalau Luchasaurus masih dengan topeng hitam dan celana hitamnya, dengan karakter hitam-hitam, karakter heel-nya menurut saya ya. Dia masih begitu. Setelah dia gabung dengan Jungle Boy, dia tidak berubah menjadi hijau kembali. Kemungkinannya ada dua. Apakah memang karakter hijau yang tidak akan dipakai lagi walaupun dia udah babyface bersama Jungle Boy, atau ini adalah caranya Christian Cage untuk mengelabui Jungle Boy, dan Luchasaurus ini masih jadi bagiannya Christian Cage. Luchasaurus ini masih heel begitu, karena memang kostumnya masih begitu, topengnya masih hitam begitu. Kenapa nggak diganti balik ke hijau aja menurut saya? Karena memang ini sudah karena memang Luchasaurus sudah balik babyface lagi, dia di sampingnya si Jungle Boy lagi gitu. Satu pertanyaan nih di situ yang memang harus terjawab beberapa episode ke depan. Lanjut lagi, ada segmen yang Young Bucks tadi yang ketemu dengan Rampage ya, udah saya ngomongin tadi, dan juga match antara match konyol ini kayak cerita storyline yang mid card menuju low card ya menurut saya. Itu adalah Swerve Strickland yang lagi ada story dengan Smart Mark Sterling, di mana di sini 2-on-1 handicap match, Tony Nese dan Smart Mark Sterling melawan Swerve Strickland, di mana berhasil dimenangkan oleh Swerve Strickland setelah dia gampang sekali tendang ke Mark Sterling, langsung di pin begitu. FYI, Mark Sterling ini walaupun begitu dia tuh dulu pegulat ya teman-teman ya, FYI aja. Terus juga setelah match ini jadi tambah cerita lagi nih, yaitu Swerve Strickland pas menang dia lagi selebrasi, dia lihat Josh Woods. Itu Josh Woods lagi mukulin Keith Lee di belakang, mana Keith Lee lagi pingsan, Josh Woods megang champion title-nya. Dan setelah lagi lengah gitu, Tony Nese memukul Swerve Strickland lagi dan juga dia pegang lagi title-nya. Indikasi sudah jelas kalau Tony Nese dan Josh Woods akan menantang tag team title-nya Swerve in Our Glory. Ya, lanjut lagi untuk berikutnya adalah segmen si House of Black. Ada Malakai sama Brody King yang sedikit promo. Malakai mengembangkan ceritanya dengan Miro, dan juga Brody King challenge Darby Allin untuk sebuah match, yaitu adalah coffin match. Ini akan ada match gimmick khasnya si Darby Allin ya. Match Thunder Rosa melawan Miyu Yamashita for the AEW Women's World Championship. Ceritanya di sini kalau sebelumnya Thunder Rosa itu kalah di Jepang, itu dia untuk contenders match ini, dan mana Miyu Yamashita menang dan bisa menantang untuk champion itu di Fight for the Fallen ini. Ini jadi salah satu match utama ya, di mana matchnya cukup oke menurut saya, di mana Miyu Yamashita di sini sama Thunder Rosa ya jadi lawan yang fresh lah menurut saya. Jadi kayak si Thunder Rosa tuh nggak itu aja lawannya di AEW ini, karena women's divisionnya AEW ini menurut saya belum begitu solid. Women's divisionnya belum begitu solid untuk menantang Thunder Rosa. Orang-orangnya belum banyak, jadi pilihannya Thunder Rosa harus mencari lawan ke Jepang begitu ya guys ya. Lanjut lagi match berikutnya, the main event, Daniel Garcia melawan Bryan Danielson, dan di sini jadi match returnnya American Dragon Bryan Danielson jadi cukup bisa dibilang malapetaka karena Daniel Garcia berhasil menang guys. Di mana Daniel Garcia berhasil menang di sini dibantu oleh Jack Hager. Tetapi memang di awal diperlihatkan sekali kalau di komentator juga bilang kalau Bryan Danielson ini kembalinya terlalu dini. Dia belum begitu pulih tapi sudah kembali kata komentatornya, kalau kata Chris Jericho kalau nggak salah. Dan ini memang di storykan atau diceritakan dalam pertandingan ini, di mana beberapa kali terlihat kalau Bryan Danielson itu kayak belum begitu fit untuk bertanding. Nah, inilah yang dibawa sampai di akhir match, di mana dengan mudah, dengan surat juga ya, di mana terakhirnya dengan bantuan Jack Hager dan Daniel Garcia bisa mencuri kemenangan di match yang cukup keren ini ya, match technical wrestling yang sangat oke. Dan mungkin bagi sebagian orang ini adalah kesalahan ya, dimana kok Daniel Garcia bisa dimenangkan begitu aja dan lain sebagainya, walaupun dengan cerita-cerita yang sudah disiapkan untuk storyline-nya yang dalam match ini gitu.
Tapi kita harus paham ya, nggak mungkin orang-orang WWE nama-nama besar itu harus selalu menang dalam match melawan orang-orang yang muda-muda begitu. Ada masanya di mana mereka harus kalah, bagian dari untuk mengangkat talent ini. Daniel Garcia kemarin baru kalah di Death Before Dishonor di Pure Championship match begitu. Ya mungkin ini bagian upaya dari Bryan Danielson untuk menghargai Daniel Garcia juga, yang memang dia mungkin cukup ngefans juga katanya sama Daniel Garcia ini, dan mungkin juga upaya Tony Khan untuk tetap membuat bintang-bintangnya AEW tetap signifikan ya, tidak yang lemah-lemah terus begitu ya. Jadi kayak yang terkuat tuh cuma orang-orang yang sudah berpengalaman, orang-orang dari WWE begitu ya. Ya harus adil lah menurut saya. There you have it. Sudah saya ulas ya teman-teman dari episode Dynamite Fight for the Fallen, di mana ada turn face-nya Ricky Starks, ada trios titles yang di-reveal, terus juga kemenangan Daniel Garcia yang cukup mengejutkan menurut saya, terus juga perkembangan cerita Jungle Boy dan juga Christian Cage, dan kemenangan Hook ya, FTW Championship. Dan orang mungkin banyak berpikir teman-teman juga trios titles, nambah lagi dong titlenya AEW. Ya kalau kita hitung-hitung untuk original punyanya AEW brand sendiri, titlenya itu ya normal lah masih ya. Kita hitung aja ya, ada World Title, ada Tag Team Title, ada TNT Title, ada Women's Title, ada TBS Champion, ada All Atlantic Championship, ada FTW, terus satu lagi adalah Trios Title yang baru diperkenalkan ini. Tetapi kalau kita kurangi lagi ya, FTW itu bukan pure murni punya AEW dan juga bukan bagian dari title utamanya AEW yang diperebutkan. Itu hanya berkisar bagian dari tim tes saja. Terus juga All Atlantic ini munculnya juga nggak sering dan hanya seringnya itu berkutat di promosi gulat lain yang dibawa oleh PAC untuk berkeliling begitu. Jadi kalau bisa dihitung cuma sekitar 6 championship yang ada di AEW, termasuk trios title saat ini guys, kalau saya nggak salah hitung ya. Dan menurut saya itu cukup normal lah hitungannya. Tapi karena kesannya banyak itu muncul dari brand-brand lain yang dibawa ke AEW seperti IWGP Tag Team, terus juga Triple A Tag Team yang dibawa sama FTR, sama yang Ring of Honor juga championshipnya juga berdatangan ke AEW. Dan kita harus tahu kalau itu bukan championshipnya AEW, tapi kesannya karena munculnya di AEW terus, jadi nggak championshipnya AEW sangat banyak sekali begitu. Dari semua segmen dari Fight for the Fallen, silahkan bisa komen di bawah yang mana yang paling jadi favorit teman-teman semuanya. Terima kasih.